Hai, selamat pagi, siang, dan malam bagi yang menonton ini di waktu yang kalian sekarang alami. Nggak tahu jam berapa. Selamat datang lagi di channel Tukang Tato. Ya, kali ini ada episode baru. Jadi aku sama Lala, sama Ipin. Nanti Bang Ipin juga akan datang. Dan kebetulan aku juga belum mandi. Fair-fairan, nanti aku habis ini mau mandi dan segala macam. Nanti mau prepare. Kamu mau bikin tato ya katanya? Yes, aku mau bikin tato, micro tato gitu, yang Small tato lah ya. Ya, small tato yang bakal bikin tuh legend. Iya, one of the legend di Indonesia yang dia secara teknik itu apa ya? Dia emang dari tahun 2009 tuh udah main 2009 sorry 2013-14 dia udah main micro tato. Nanti katanya kamu mau ditato muka potret ibu kamu ya? Iya, nanti Almarhum kita lihat, ya? almarhum mami. Ya, Jadi nanti almarhum kita mami. lihat hasilnya kayak gimana. Nah, hasilnya itu pasti bakal keren banget. Tapi yang uniknya adalah pakai apa? Pakai sulam mesin sama tinta mesin. Tinta sulam. Tinta sulam. Iya. Tinta sulam. Grogi dia. Grogi ya? Iya. Nah, jadi gitu. Nanti aku bakal kenalin ke kalian semua Bang Ipin kayak gimana. Aku kasih lihat penampakannya seperti apa juga ke ke kalian, bukan ke Bang Ipin. Kau juga nervous. Iya, aku nervous soalnya kedatangan legend yang ini ngaco banget sih. Ya, maklum ya, kita mah apa tuh ya, kedatangan legend tuh pasti gimana gitu. So, nanti bakal natonya pakai alat sulam, tinta sulam, jarum sulam, tapi hasilnya sangat keren. Jadi ya, Bukan yang kayak 2 hari ya gitulah ya, yang jadi itu ya. ya kalau kalian yang baru 2 hari belajar, ikut kursus, dapat sertifikat yang nggak bisa ditanggungjawabkan lah, atau nggak bisa dipertanggungjawabkan lah, itu namanya sertifikat 2 hari kursus semi permanen tato. Itu sertifikat apa sih? Sorry ya, gue bukannya ngatain lu pade, itu gue cuma sarkas aja. Skill lu tuh nggak jauh dari bukan scratcher, sorry to say. Sampai lu setahun 2 tahun juga masih scratchers, gue bilang. Perkembangan kalian semi permanen itu Nih abangnya ngegas mulu nih. iyalah. Jadi soalnya kasus ini kan udah lama ya, dan ini akhirnya kok Hendrik udah ngomong, Presiden juga udah ngomong, walaupun sebelumnya Presiden sudah mandatin ke aku, yaitu Bang Kasih tahu Uca. dong, presiden tuh maksudnya presiden apa? Presiden Aliansi Indonesian Subculture yang mengayomi para tato artis, body piercer, dan body modification lah pokoknya, itu kurang lebih. Dan kalian nggak boleh skip video ini, tonton sampai habis karena informasinya penting. Apalagi kalau kalian yang pelaku sulam tato. Sedih banget gue ngeliat lu pade, sumpah sedih gue. Udah capek belum ngomongnya? Sedih. Udah berusaha lo ngomong. Sedih gue ngeliat lu pade, sedih, tau gak lo? Hah? Sedih. Peace. Ingat, jangan di skip, tonton terus. Aja ngegas. Jadi bentar lagi mereka akan mulai, guys. So, aku cuma jadi kameramen. Kita lihat Mbah Dukun yang bisa. Apa? Tukang kebab. Pekerja pabrik. Oh iya, pabrik tukang kebab ya. Pabrik susu. Nah, jadi mau buat tambahan. Jadi emang dulu Bang Ipin emang suka ngerjain tato-tato kecil yang dulu tuh belum tahu namanya ternyata micro, yang sekarang kan ngetrennya micro. Jadi Bang Ipin dulu udah ngerjain ini udah lama sih. Nah, kalian bisa lihat sendiri bentar nih. Tuh, kecil banget kan? Tuh, segini.
Tapi kalau color nggak apa-apa, maksud gue tato lu kan ini semua nih. Iya sih. Udah hitam Mendingan semua, black hitam and juga grey nggak lah apa-apa. ya. Oke, pas. Gue nyiapin. Namaste. Namaste. Kalau boleh tahu nih lagi ngapain bang? Jangan salah gunain aja. Oh, Lagi dikocokin. oh ini sejenis pengocok otomatis. Pengocok, iya. Kalau yang jomblo pengen beli boleh nggak bang? Nah itu dia gue bilang. Jangan salah gunain karena sama depannya karet-karet juga nih nyoy. Oh, oke, karet nyot. Nah. Nyot. Terus bisa salah gunain lagi buat ngocok Jadi buat ngocok tinta yang biar- lain. Es boba. Ya. Kira-kira semua yang sulam alis bisa jadi nggak? Ini nggak hanya buat sulam alis sih menurut gua, ini buat tato permanen biasa. Maksudnya tato permanen ya umumnya pakai memang, jangankan untuk studio, bahkan untuk tato supply biasanya mereka menyediakan karena buat refreshing si tintanya kan, harus shaking terus, harus fresh biar nggak ngendap. Berarti ini konvensional lah ya fungsinya. Ini lebih Kira-kira konvensional. yang lulus 2 hari itu punya keinian nggak ya? Nggak tahu dia ngerti atau nggak. Tahu apa enggak? Kita Lu belum kasih tahu. tahu aja. Ada mesin kayak gini loh. Jadi ini adalah ink shaker. Insecure betul. Shaker. Oh, enak banget tuh guys. Beuh, lu bayangin tuh otong lu di situ guys. Wah, Lo ngerti otong apa? coba kasih tahu apa? Otong manen. Kalau si sulam gitu biasanya kayak dikasih lotion gitu nggak sih? Kalau sulam Ada. minyak, ya lebih oily, Karena Lebih liquid. lebih liquid ya. jadi ya buat kayak aku ini kan baru kayak kita baru 5 menit jalan ditato deh kayaknya. Sakitnya sama aja sih, maksudnya sama yang ditato beneran. Jadi kayak mendingan daripada kalian alasannya sakit-sakit, takut sakit jarum lah apa segala macem. Weh, sama aja weh rasanya. Jadi mendingan sekalian aja ditato permanen daripada udah gitu pudar ya guys, semi-semi itu. Bayarnya double, sakitnya juga double, mendingan langsung. Kalau memang nggak bisa komit, takut diomongin orang lah tato, takut dimarahin nyokap bokap lah, mendingan udah beli yang ciki-cikian aja. Bukan buat mainan ya, buat yang Benar, komitmen. iya. So guys, ini yang aku lihat Bang Ipin lagi natoin Lala pakai alat sulam alis partnernya dan jarum sulam alis partnernya dan tinta sulam alis partnernya dengan merek tintanya adalah BioTouch dari Amerika seperti yang Lala bilang tadi. Yang aku lihat di sini tekniknya malah lebih bagus daripada para yang bikin semi-semi itu guys, karena ini aku ngelihat ya emang master sih doi, nggak bisa dipungkirin lagi ya kan. Ngambang natonya nggak kedaleman, jadi nggak ada yang bakal blow out tiba-tiba kayak garis tiba-tiba bung nyebar gitu, mana ada. Ini udah tangan orang stabil nih guys. Nih ya, aku kasih lihat ke kalian sengambang apa dia.
Oke guys, jadi Lala lagi tidur, aku jadi narasumbernya alias hostnya lagi seperti biasa. So, gimana Bang Ipin? Selama kurang lebih 20 menit sudah berdansa. Menurut gue mesin ini nih, ini nggak layak buat menggambar, kecuali memang lu sudah tahu getaran mesinnya yang emang fit. Ya lu udah tahu feeling, lu udah main feeling untuk gimana tinta itu masuk atau gimana. Cuma kalau jam terbang lu masih sedikit tentang tato, lu pakai mesin ini dan jarumnya itu kecil, kulit jebol, gampang jebol dengan steady ya. Kalau dipakai steady kayak untuk bikin garis gitu, kulit sobek pakai ginian. Ini gue cobain karena gue cobain bikin garis itu yang steady gitu, seret, itu nggak enak banget men, dan itu beresiko banget kedalaman dan sobek. Tapi ketika gue shading, kayak gue bikin helai-helai rambut nih, ini bagian rambut kalau mungkin bisa dideketin bro. Nah ini ketika gue bikin rambut ini aman sentosa. Tapi kalau lu bikin kayak steady gitu, seret, untuk garis kelar sobek kulit lu, dan itu jelek. Makanya mereka kalau bikin garis diulang-ulang gitu ya. Iya, dan itu bikin overwork kan, karena emang nggak untuk menggambar, nggak untuk bikin garis yang. Kalau untuk bikin shading helai-helai rambut oke banget nih. Kalau nggak yang kata Sila Sulam apa sih, ombre ya kan, gua nggak ngerti itu ombre-ombrean. Kayak gitu-gitu, maksudnya gradasi halus dia oke, tapi kalau untuk steady bikin garis enggak. Lu bisa di zoom lagi deh, saya lagi Nggak rekomen ya. jadi kayak gini, Ini contoh ini kayak gini ya. Ini enggak, ini bukan buat ngegaris buat gua, tapi ini gua pakai ngegaris sekarang. Itu tuh jelas nggak rata, nggak steady. Kalau bisa di zoom itu gerak-gerak nggak ada lurus-lurusnya. Ada tekstur geradakan. Dan ini 3 ya. Kalau pakai 1 jebol kulit lu. Tapi kalau misalkan lu pakai buat nyeding itu aman gitu, nggak ada nyangkut-nyangkutnya. Kita lihat nih, gue bikin rambut nih, ini bagian rambut nih. Tuh, dia aman banget, nggak ada overwork, nggak ada daleman, nggak ada yang garis yang shaking. Malah bisa jadi tekstur yang sangat bagus ya. Bagus buat rambut, Teksturnya enak banget ya. tapi memang menurut gua nggak recommended aja. Ya. Sekali lagi ini kita bikin gini, satu rasa penasaran gue tentang jarum yang mesin makeup dipakai buat menggambar kayak apa, supaya gue bisa share juga dan nggak ngebodoh-bodohin. Dan mungkin juga mudah-mudahan yang masih pada nato semi permanen pakai mesin beginian, menurut gue udahlah pakai mesin yang beneran aja kalau emang lo mau menggambar. Tapi kalau lu mau bikin buat makeup artis, permanen makeup maksud gue, itu oke. Emang itu pada tempatnya gitu maksud gue. Akhirnya gue tahu nih fungsinya dan kenapa garis-garis si semi permanen tuh, satu ya tintanya memang tidak sekereng atau solid tato permanen, ditambah mesin yang harusnya buat shading, umumnya buat shading banyak, dipakai buat steady gitu, jebol, kulit jelek. Makanya gue lihat kayak healing yang udah hasilnya nggak terlalu menarik gitu, jadi nggak rekomen sih. Jadi sekali lagi jangan dicontoh apa yang gue lakuin. Don't try this at home. Maksud gue kalau emang lu belum menguasai feeling lu tentang vibrate-nya mesin dan feeling tentang gimana dia masuk, ini kan jangan dicoba.
makanya semua bisa dipelajarin, tapi nggak 2 hari. Nggak 2 hari. Kalau mungkin bisa di zoom, ini bisa bikin potret kok, segini potret gitu, segini real. Perbandingan dengan jempolku ya. Nah ini deh size gue. Ya, tuh size Ini size gue. nggak terlalu besar juga. Kecil loh guys. Dan semua bisa. Ini orang-orang semi permanen nih yang sekarang nguliknya semi permanen. Menurut gua udahlah ngulik jadi tato artis beneran aja. Pakai mesinnya yang karuan, jangan pakai mesin makeup. Semua bisa kok. Ini kan buat rambut dia seneng banget gua ngelihatnya. Kalau buat rambut emang khusus buat make up ya kan, buat rambut, buat shading yang halusnya minta ampun itu bagus. Tapi kalau untuk steady di one line manteng begitu itu nggak rekomen banget, makanya jangan dipakai ngegambar. Jadi sebenarnya tato untuk maksudnya teknik garis itu bagusnya sekali lewat ya Bang Ipin ya? Sekali lewat, maksudnya untuk ngegaris jangan ngegaris steady yang lurus gitu kayak di tato-tato kecil tuh mini-minian Korean style apalah. Pakai mesin ini nggak rekomen banget karena memang ini kuat loh, tenaganya gila loh. Ini gue cuma pakai kayak 5 atau 4 gitu, 4 speed. Gue nggak ngerti voltasenya apa ya, hitungan voltasenya gimana. Cuman ini cuma 4, angkanya nunjukin cuma 4 di 5 volt itu, dan 5 volt kayaknya besarnya si semua ininya nih, besar tegangannya, besar tenaganya itu di 4, dan ini udah cukup kuat banget buat bikin jebol kulit tuh. Kalau lu bikin garis ini jebol nih. Kalau gua steadyin ini makanya gua arsir gini. Iya, secara teknik ya, maksud gua nyobain nih, dan gua nggak ngerekomendasiin mesin makeup ini untuk bikin garis, untuk bikin tato. Ini karena gue udah tahu aja, gue udah main feeling abis, main pengalaman juga ya. Iya, jam terbang itu emang nggak bohong gue. Jadi kalau yang masih sekarang belajar nato apapun itu, jangan pernah nyerah aja buat ngulik. Semua bisa. Gue juga dari jelek kok. Nah, jadi seperti yang Bang Ipin bilang tadi, paham kan kalian semua? Bang Ipin udah ngomong panjang lebar. Semoga kalian paham. Kalau nggak paham diulang lagi tuh, diserap lagi kata-katanya. Oke? Soalnya tuh ilmu men, tuh ilmu banget, edukasi gratis. Pokoknya Bang Ipin ini nggak pelit loh orangnya, nggak ngasih, maksudnya ngasih edukasi gratis, nggak pelit orangnya. Resiko kedalamannya lebih ada dibandingin jarum yang agak besar, 3 gitu. 1 RL ya? 1 RL lebih nancep, lebih resiko tinggi ya? Kedalaman dia. Kalau nggak steady. Jadi setelah tadi ganti jarum, tadi pertama kan jarum single, terus sekarang jarum 3. Enggak beda jauh ya emang sama jarum 3 RL-nya permanen. Rasanya nggak gitu sepedes tadi. Jadi karena emang logikanya jarum 1 sama jarum yang lebih banyak kayak 3 atau 5 pasti akan lebih perih 1 dibanding 3 dan 5. Logikanya kalian ditusuk begini sama ditusuk begini atau begini, sakitan mana? Kayak kita ditabok tung gitu, lebih sakit mana? Gitu sih logikanya. Ditabok sama diciwit.
akhirnya selesai juga. Selesai ya? Selesai dong. Yang aku lihat sih selesai Bang Ipin ya. Selesai secara adat. Secara adat, diselesaikan secara adat loh, gila. Secara kekeluargaan ya. Jadi ini memakan waktu kurang lebih nggak nyampe 2 jam Bang ya. 1:45 lagi. 1 jam 45 menit tanpa break. Nah, kemarin tuh gue pernah denger nih rumornya cuma bikin tulisan aja itu 45 menit sampai 1 jam, paling cuma 6 huruf. Nah lo tulisan ini Robek. ya pastinya sih diulang-ulang dengan gimana coba menurut Bang Ipin kalau misalnya mereka pakai 1 RL. Oke, setelah gue cobain tadi pakai mesin permanen makeup, terus jarumnya juga yang benar-benar yang 1 RL ya, jarum 1 banget. Sebenarnya itu mesin kecil tapi kencang banget men, kencang banget, dan dengan jarum yang kecil itu bisa jahat kena kulit sih menurut gue. Yang kalau untuk steady dia diam di satu tempat kayak garis lah, bikin garis dengan jarum itu, resiko sobek itu ada, sobek kedalaman, terus nggak rata karena dia nggak terlalu steady, dan kayaknya emang dikhususkan buat di shading, buat shading gitu. Mesinnya ya. Mesin dan jarum ya, itu combine itu, pokoknya tools itu buat shading itu oke, tapi buat ngeline itu kurang karena terlalu overwork nanti bisa, terus juga tinta turun gak rata itu bisa. Jadi makanya sebelumnya kayak gue lihat hasilnya yang semi permanen tadi, yang dibilang semi permanen menurut mereka itu hasilnya itu nggak bagus gitu, nggak clean line, nggak ada clean line di sana. Dan itu bakal permanen, nggak ada semi hilang atau apa, alasan aja kalau harus ditacap atau apa, itu buat gua excuse aja sih. Karena akhirnya gua ngerasain juga nato pakai itu gitu, pakai jarum itu gitu, pakai tools itu ya. Nah, jadi balik lagi di sini, waktu itu kan gue patahin gue punya asumsi sendiri bahwa itu memang untuk make up dan bukan untuk menggambar. Makanya ketika dipakai ngegambar gue nggak nyaman di line, untuk dibikin line gitu itu nggak bisa. Makanya ini all proses itu semua gue pakai nggak steady garis, tapi semua gue shadingin. Jadi ya jangan ngikutin juga, ini bukan untuk ini, gue ngelakuin ini untuk membuktiin bahwa memang tools itu memang bukan buat menggambar ya, Gak itu buat proper. nyeding, nggak proper untuk digambar. Nggak Terserah, proper ya. terserah nih kalau para pelakunya yang masih Bandel. mempertahankan apa namanya, teknik Kepercayaannya. dia, terus Kesaktiannya. iya untuk bikin garis itu nggak bakal bener juga gitu. Karena di sini pun kalau emang bisa di zoom dan bisa dilihat nanti, itu nggak ada garis yang steady gue bikin untuk satu garis kecil banget gitu, nggak ada. Itu semua gue pakai dengan teknik di shading gitu. Untuk rambut kayak di sini kan realis, terus pakai ada rambutnya, jarum 1 dan mesin makeup itu untuk shading helai rambut itu sangat bagus ya, tapi juga nggak disaranin. Balik lagi kalau memang udah urusan mau tato, jarum dan tinta itu bakal jadi permanen, dan memang gue nggak nyaranin ini gue belaga nekat aja sih. Nekat tapi gue buat Puasan juga ya. proof ke diri gue sendiri bahwa kayaknya menarik gue coba, jadi gue bisa menyimpulkan dan gue bisa ngerasain, gue bisa punya kesimpulan yang memang ada buktinya gitu, nggak yang 2 hari bikin kayak gini. gitu-gitu. Style. Nah itu dia, makanya balik 2 lagi hari nih, les. balik lagi gue bilang kalau yang ya dibilang ada sertifikat segala macam dengan 2 hari permanen tato, gue bisa simpulin di situ akal-akalan aja sih, akal-akalan penjahat unyil menurut gue. Asik. Jadi Jurus marketing S3 guys. jadi ya gitulah, itu gua nggak percaya dengan sertifikat itu, jelas ya, yang jelas ya terserah, balik lagi ke kalian sih. Kalau emang masih mau bandel ya silahkan, tapi gua nggak menganjurkan. Dan untuk
melakukan apa yang gue lakuin juga silakan aja kalau mau nyobain. Takutnya nggak percaya dengan apa yang gue bilang, silahkan menggambar yang profesional atau apa, tato artis atau apa, misalkan yang nonton sekarang kita ini, kalau mau nyobain silahkan, kalau nggak percaya apa yang gue bilang, that's it. Dan ya ini hasilnya. Ya ini hasilnya guys. Nah hasilnya ini menurutku nggak mungkin lu 2 hari bisa kayak gini. Yang Pertama, ada ngancurin kulit ya, orang. benar, itu baru banget mau aku bahas. Pertama, lu pasti ada namanya overwork atau blowout juga. Jadi itu adalah jarum masuk ke kulit lu berkali-kali, diulang-ulang terus sampai kulit lu tuh lukanya terlalu dalam gitu. Kayak perasaan lu sekarang, lu malam Jumat masih jomblo kan? Nah lo, sedih nggak lo? Jadi gitu guys, itu yang pertama ya. Ini yang kedua nih aku mau bahas. Jadi teknik nusukin jarum ke kulit itu emang harus mateng. Nggak ada yang namanya 2 hari. Nggak ada, harus mateng. Lu harus yakin. Kalau udah mantap, yakin, bisa. Dan tadi juga Bang Ipin udah bilang mau jarum 1 RL atau 3 RL, karakter jarumnya itu emang lebih tipis daripada jarum tato biasa. Kayaknya tadi aku sempat ngobrol sama dia, itu emang jarumnya kayaknya di bawahnya bakpin ya, lebih kecil lagi ya. Size untuk per satu jarumnya tuh memang lebih kecil dan lembut banget. Ya lembut. Jadi itu pasti lebih runcing, lebih tajam. Dengan speed yang low pun itu bisa ngerobek, apalagi yang tadi gue bilang mesinnya itu kecil tapi itu kenceng man. Itu killer mesin gitu. Kalau lu pakai buat ngegaris, kelar, udah nggak ada istilahnya clean line itu nggak bakal bisa dapet sih pakai. Aku jelasin sedikit, clean lines itu apa? Lu bikin garis, lu one pass and clean, nggak ada yang bleber, nggak ada yang blow out, nggak kayak pulpen merek Boxy lu tipis kertas kan, kalau lu tekan kelamaan tuh nyebar gitu. Jadi nggak akan clean, itulah sebutannya clean and solid one pass line gitu guys. Jadi menurut kita simpulkan memang tools PMU atau permanent makeup ini diciptakan untuk eyebrows, scalping, terus apalagi ya, itu eyeliner ya, lips, eyeliner. Nah eyeliner pun aku rasa nggak mungkin digaris, pasti di semuanya shading semuanya ya? Yang gue lihat, yang gue contek dari partner gue pas lagi itu sih selalu dengan latihan dia pun di fake skin dulu kan awalnya. Itu pun selalu dengan teknik shading ya. Cuman katanya ada teknik ombre atau apa ya. Gua nggak pernah belajar itu dan nggak pernah mau coba cari tahu. Gitu ya, seperti itu gitu. Nggak ada yang memang harus clean line one strike gitu yang langsung lurus, langsung bersih garisnya, itu nggak ada. Jadi nggak dianjurin buat bikin gambar sebenarnya guys gitu. Nanti aku tongolin gambarnya di sini, aku mau nunjuk sedikit. Jadi di daerah pipi sini mungkin kalian bisa menganggap ini seperti yang kalian sebut ombre shading di ombre powder shading mungkin ya, atau powder brow atau ombre powder. Memang terlihat seperti powder, ada tekstur jarumnya di dalam shading di pipi, hidung dan batang hidung, dan di daerah rambut juga ada terlihat sedikit untuk powder itu. Jadi emang basically kalian di permanent makeup ini emang tekniknya bisa dibilang kurang lebih sama, cuma perbedaan nama ya. Soalnya kayak tadi partnernya bilang dia ngegarisnya begini kayak shading. Iya, ngegarisnya tuh kayak teknik shading. Selalu teknik shading, tapi untuk dapetin ombre style atau apalah gua nggak ngerti. Cuman gitu. Ini ya, percobaan pertama kan? Yeah, this is the first. Pertama dan terakhir. Setelah ini ya lebih baik gue pakai tinta tato permanen beneran, pakai jarum mesin yang memang proper buat gambar gitu. Jadi ya intinya PMU tetap untuk permanen makeup, hanya untuk makeup ya. Kalau untuk gambar gue tidak menyarankan sama sekali. Dan kalau memang masih bandel mau coba-coba silahkan, resiko jelek atau hancur atau apa kalian tanggung sendiri. Oh iya, sama satu lagi, tato tuh yang dilihat bukan hasil yang sekarang, hasil sembuhnya. Ya. Mau
pokoknya yang namanya tato, terus kalian bikin embel-embel semi itu, yang dilihat tuh hasil akhirnya setelah proses kembali kulit semula guys, atau healing prosesnya dilihat, hasilnya masih enak dan mata kita memandang. Rugi dong kalau lu bayar tiba-tiba pas bikin mata, kan mata ada 2 nih, yang satu matanya hilang, yang satu matanya ada. Ntar lu gimana yang lihat? Berarti bukannya pudar ya, memang bodoh aja tekniknya. Iya. Maksudnya bukannya bodoh sih, maksudnya Iya. salah. Nggak apa-apa, jujur banget nggak apa-apa kok. Tapi at least juga nanti hasil udah sembuhnya kita bakal kasih lihat Iya. juga kok. Dan ini diuploadnya pas ada hasil sembuhnya juga atau gimana, pokoknya ntar kita atur lah. Ya, jadi biar nggak berkesan ngebodohin atau mungkin gua mensarkastikkan si permanen makeup segala macam. Buat gua enggak, gua orangnya real aja. Gua pengen ngerasain sendiri, gua pengen ngalamin sendiri apa yang tadinya gua asumsikan di kepala gua bahwa itu kan mesin makeup, masa untuk ngegambar. Kalau dalih-dalihnya yang lain, oh di Amerika juga ada, gua nggak pernah tahu itu, gua juga nggak pernah mau tahu tentang itu karena prinsip gua Kuat ya. ya jarum, tinta, tato itu pasti permanen gitu, nggak bakal ada yang semi dan hilang. Pudar iya, itu balik lagi, kalau ketika fading pudar balik ke teknik yang tadi gue bilang, mungkin memang karena memang mesin kosmetik dipakai ngegambar itu tadi lagi gue ulang nggak bisa, makanya Dan ini nggak pun nyaman gue ya? iya nggak nyaman, makanya ini pun sedikit gue akal-akalan dalam artian Sesuai pengalaman. iya, berdasarkan pengalaman yang udah gue jalanin, cara gue nato atau feeling gue bermain juga kayak dalam atau enggaknya itu udah feeling gue. Kalau diomongin teori, Susah gue itu. orang susah karena gue belajar dari learning by doing. That's it. Kayak Nah, gitulah. kalau teorinya gue bisa singkatin, karena di layer epidermis itu semuanya tidak rata guys, nggak kayak layer kue bolu. Jadi ada bagian yang emang lebih tipis, ada yang lebih kenyal, lebih tebal, itu emang banyak. Nah, Bang Ipin itu udah punya feeling sendiri di tangannya, kayak tangannya tuh punya feel, ini udah pas nih dalemannya nih, nggak perlu ditusuk lebih, karena emang segitu aja sudah cukup tintanya di situ. Itu simple ya guys. Oke, so nanti kita akan lanjut di bagian healingnya. Stay tune terus. Oke, so ini udah kayak hari ke-10 setelah aku ditato sama Bang Ipin. Hasilnya kayak gini guys. Ini masih ada yang ngelupas dikit sih, cuman bagian mukanya tuh udah halus banget, udah nggak ada ngelupas apapun, cuman tinggal di bagian rambutnya. Gimana menurut kalian? Good. Ini halus banget sih, nggak ada nonjolnya sama sekali kalau misalnya aku pegang tuh. Apa bahasanya? Overwork. Ya nggak ada overworknya. So, based on tato healnya udah setelah 10 hari, ini yang harusnya kita harapkan untuk hasil akhir jika kalian menggunakan alat sulam, tinta sulam. Jadi pengalaman itu nggak bohong. Kalau kalian berbicara profesional ya kasih lihat bukti aja, hasil healnya harus bagus. Jangan yang blow out, jangan yang overwork. Ini aku mau coba apply krimnya ya guys. Kamu udah pakai krim dari awal ya? Dari hari ketiga ya? Dari hari ketiga iya. Kasih dikit biar cahayanya bagus. Jadi untuk mendapatkan hasil yang sempurna, setelah hasil gambar dibuat, kita harus rawat tatonya menggunakan aftercare yang bagus juga. Untuk yang bagus, sempurna, dan mantep lah hasilnya. Gitu, mau sulam alis, mau tato permanen, ya harus dirawat gitu loh guys. Nah, ini adalah yang seperti kalian lihat tadi, hari ke-10. Yang tadi kalian dengar sendiri dari dubbingku, kurang lebih aku ada masukkan dubbing.
Jadi intinya adalah semi permanen tato. Kalau skill lu udah bilang bisa jago banget, lu enggak. Gue ngomong enggak. Kalau misalnya kalian ngomong kalian masih pemula, kenapa kalian masih pemula tapi bikin course? Itu pertanyaanku. Terus bikin course yang harga 2 juta, 3 juta, 5 juta, 6 juta, sampai mau berapa ratus juta kalian bikin course itu. Skill kalian itu masih belum bisa buat as a professional gitu lah ya. As a professional belum bisa. Kita aja nih kayak Bang Ipin. Bang Ipin aja itu nggak buka course yang udah belasan tahun nato gitu loh. Aku emang harus keras memberikan informasi seperti ini karena berdasarkan seberapa susahnya juga kita dulu belajar ya. Kita ngomongin kita dulu belajar tuh susah. Tapi sekarang dengan teknologi sudah banyak, informasi sudah lumayan banyak, pergerakan tato juga di dunia udah cepat dan kencang, informasi mudah didapatkan. Jadi nggak ampe sekasarnya lu 2 hari instan lu bisa jadi as a professional. Enggak. Sertifikat lu itu cuma sekedar kertas. Kertas yang disalahgunakan. Itu kertas buat go green. Kalian print, cetak buat kalian bangga-banggain itu di tembok. Jarang ya kalian lihat aku ngegas ya. Jadi basically aku ngegas kayak gini, bukan ngegas ya, keras gitu loh. Basically ini adalah teriakan teman-temanku juga, teriakan Presiden Bang Uca juga, dan semua tuh berteriak kayak gila men, gua nato 10 tahun aja masih harus belajar kasarnya, even as a professional. Jadi nothing instan, pakai alat proper. Kalau lu mau jadi tato artis ya, yang dari semi permanen tato, kalian convert jadi tato artis, alat yang proper, tinta yang proper, SOP-nya juga dijaga. Pokoknya itu harus dijaga karena aku tuh dengar ada oknum pelaku semi permanen tato menyebarkan virus hepatitis. Ngeri nggak? Jadi ada emang buktinya. Kalau kalian butuh, nanti tinggal aku ajak ngobrol bareng sama sumbernya yang aku tahu. Itu adalah bukti realnya, realitanya. Jadi ada oknum-oknum receh yang bikin semi permanen tato. Klien datang tanpa ada kasus hepatitis, keluar dari rumahnya, karena kan mostly kayak home studio gitu, studio yang nggak proper. Keluar jadi hepatitis, sedih gitu loh. Maksud gue kayak gue mengkampanyekan ini, kita semua mengkampanyekan ini buat kebaikan bersama. So, thank you yang udah nonton sampai habis. Maafin kalau ada salah kata. See you on the next video.